Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kita bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, bahkan nafas hidup yang masih kita nikmati sampai saat ini. Karena itu mari kita merenungkan kebaikan Tuhan sambil bersyukur secara pribadi untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita yang sudah menuntun kita sampai saat ini. Beginilah firman Tuhan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, Tuhan yang sudah menyertai kita sampai saat ini. Nyata kasih setianya di sepanjang hidup kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, karena Dialah yang layak menerima setiap pujian, hormat, dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah pemilik hidup kami yang sudah menuntun dan memelihara kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan bagi kami dalam melewati setiap hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah meskipun dari tempat kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhanlah tetap menyertai kami. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini, biarlah disertai oleh Tuhan dan boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan menghendaki kita menjadi terang, laksana suluh yang tetap terjaga cahayanya. Pelihara sulumu, nyanyian kemenangan iman nomor 173. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya di gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelau mengharap sinar sulu yang terang. Pelihara sulu pantai,
kamu kelak datang segera. Dia tahu naf kerjamu sambil kau nantikan dia. Angkat tinggi sulumu, pelihara sulu pantai, walau hanya grip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dia Tuhan Allah yang begitu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, untuk selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Biarlah kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, firman-Nya yang menuntun langkah hidup kita dan menerangi hati kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Dia yang menguatkan dan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatanku. Bila ku lemah, Dia pasti kuatkanku. Asal ku turut firman-Nya dan jalan bersama Dia, ku tak akan goyah. Adalah jalan kehidupan, kebenaran yang meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata karena terang-Mu Tuhan. Bersama Dia ku tak akan tersesat. Telah menuntun kakiku, firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Tuhan adalah jalan kehidupan. Tuhan adalah jalan kehidupan, kebenaran yang meluruskan jalanku. Tujuan hidup semakin nyata
tak akan tersesat. Firman-Mu Tuhan yang telah menuntun kakiku, Firman-Mu Tuhan yang telah menerangi hatiku. Sungguh karena kasih-Mu ku berarti. Jalan kebenaran, jalan kebenaran hanya dari-Mu Tuhan. Jalan kehidupan hanya dari-Mu Tuhan. Hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Hidupku. Firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Korlin Juansi. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau baik. Engkau sangat mengasihi kami berterima kasih. Karena kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sepekan yang kami boleh lewati, kami tahu ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, sekiranya kami berdosa kepadamu, baik melalui pikiran, perkataan, sikap kami Tuhan. Ampuni kami, suci kuduskan dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, Roh-Mu yang akan menuntun dan menolong kami semua, berikan kami kemampuan untuk mengerti, untuk memahami akan firman-Mu, terlebih lagi Tuhan hati yang rela, siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi setiap pribadi kami masing-masing, hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan urapi, sehingga hamba juga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh ada semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua mendapat berkat, kita boleh dikuatkan melaluinya. Saya kembali mengajak kita untuk membuka di dalam pembacaan yang sudah dibacakan oleh WL di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya tidak akan baca kembali. Saya mengajak kita belajar bersama-sama dengan tema hidup sebagai anak terang. Hidup sebagai anak terang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kata terang berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan terang adalah yang pertama, yang menyebabkan segala sesuatu dapat kelihatan. Yang kedua, cerah, tidak gelap, tidak kelam. Dan yang ketiga, nyata dan jelas terlihat. Jadi dengan demikian, terang dapat kita artikan yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Namun berdasarkan firman Tuhan, terang adalah metafora dalam arti dan memiliki makna yang banyak ya, dalam menyatakan kebenaran dan juga tentang kejahatan. Antara lainnya juga menggambarkan karakter Allah di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Menggambarkan kebaikan, kebenaran dan keadilan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dari pembacaan firman Tuhan yang baru kita baca. Hidup sebagai anak terang adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak mungkin hidup di dalamnya dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Hanya karena anugerah Tuhan yang memindahkan kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Paulus menulis nas ini, Paulus menjelaskan dan memberikan penjelasan kepada jemaat di Efesus
karena jemaat ini belum menampakkan hidup mereka yang dinyatakan dengan hidup terang tersebut. Melalui nas itulah Paulus menjelaskan beberapa langkah yang perlu dilakukan supaya kita dapat menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak terang. Yang pertama dari ayat yang kedua dari pembacaan kita harus hidup dalam kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih yang vertikal dan horizontal. Kasih yang vertikal yaitu kasih kepada Allah dalam bentuk menjadi penurut Allah dari ayat yang pertama. Kasih yang horizontal adalah kasih yang mengarah pada tindakan kita. Dunia tidak dapat mengenal Allah, dunia tidak dapat melihat Allah. Tapi dunia akan mengenal dan dapat melihat Allah melalui kita sebagai orang-orang percaya. Kita adalah gambaran Allah dan kita adalah anak-anak Allah yang harus dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak terang. Dalam kaitannya dengan kasih horizontal, Paulus juga memberikan penekanan khusus pada kasih Kristus. Sebagaimana ayat yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, yang harus dipraktekkan oleh setiap orang percaya adalah kasih yang setara atau setimpal dengan kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang rela berkorban. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita supaya kita sebagai orang-orang percaya belajar bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya yang rela berkorban dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga halnya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-34. Nah, dalam bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menunjukkan hidup kita sebagai orang atau sebagai anak-anak terang, yaitu dengan mempraktekkan kasih kita. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan menunjukkan, menyatakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hal yang kedua, bagaimana kita dapat menjadi terang bagi dunia, yaitu ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Di sini berbicara tentang bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kita, saat itulah kita disebut orang-orang kudus atau orang-orang suci. Walaupun secara praktis kita belum menunjukkan kekudusan itu dalam kehidupan kita. Tapi dalam bagian ini Paulus memberikan penekanan pada 3 aspek yang perlu kita ketahui, yang perlu dikuduskan, yaitu dari ayat yang keempat, ayat yang keenam, perkataan, kekudusan perkataan. Pengudusan perkataan adalah menjauhkan diri dari perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono. Dan saya percaya bahwa kita semua mengerti apa yang disebut dengan perkataan kotor, sembrono, dan kosong. Menurut Paulus, orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak pantas mengeluarkan perkataan-perkataan tersebut. Dia harus menjaga kekudusan perkataannya. Dalam bagian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perkataan yang harus keluar dari mulut kita sebagai orang percaya adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan ucapan syukur, perkataan yang memberkati orang lain. Yang kedua, aspek yang kedua adalah pengudusan seksual, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Pengudusan seksual adalah menjauhkan diri dari percabulan, persundalan, kecemaran, keserakahan. Kita sudah sering kali mendengar tentang kata percabulan, persundalan, kecemaran, dan keserakahan. Hal-hal ini yang harus kita jauhkan. Sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, hal-hal inilah yang harus kita jauhkan dari hidup kita. Kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam hal seksual. Dan hal yang ketiga, aspek yang ketiga adalah pengudusan dalam pergaulan. Pengudusan pergaulan adalah sikap yang rela menjauhkan diri dari
orang-orang yang bermulut kotor, kosong, dan yang hidup dalam kenajisan seksual. Kita menjauhkan diri dari mereka. Pengudusan hidup adalah tuntutan bagi kita sebagai orang Kristen. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16 berbicara dan berkata, "Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Dan untuk menjadi kudus di tempat yang najis bukanlah sesuatu hal yang gampang atau mudah. Allah telah mengangkat kita dari dunia ini. Sesuatu hal yang tidak dapat kita sangkal, Allah mengangkat kita dari dunia yang kotor, yang najis, dan Allah menyucikan kita. Namun yang kita tahu bahwa Allah kembali menempatkan kita ke dalam dunia yang kotor ini. Apakah kita bisa mempertahankan kekudusan hidup kita di dalam dunia yang kotor atau najis ini? Ini pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya. Apakah hal itu mungkin? Contoh, belut. Belut hidup di lumpur. Kalau kita melihat belut, saat binatang belut ada di dalam lumpur, tapi ketika kita menangkap atau mengambil belut itu tidak penuh dengan lumpur, dia bersih. Nah, hal ini menggambarkan kepada kita bahwa belut saja bisa bersih karena ada penawar dalam diri belut sendiri, ya, sehingga dia bisa mempertahankan kebersihannya, kesuciannya. Nah, hal yang sama juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa mempertahankan kekudusan kita bisa mempertahankan kesucian hidup kita, karena di dalam diri kita sudah ada penawar. Penawar itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang selalu bekerja dalam hati kita, Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita, yang mengingatkan dan menegur kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu melalui pikiran kita, perkataan kita, bahkan mungkin tindakan kita. Dan Roh Kudus ini senantiasa menggemah di hati kita untuk selalu menyadarkan kita. Nah, sekarang bergantung kepada diri kita sendiri. Apakah kita peka akan pekerjaan Roh Kudus? Apakah kita peka akan apa yang Roh Kudus bicarakan dalam hati kita ketika Ia mengingatkan kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya? Hal yang ketiga, supaya kita bisa terus menjadi terang di dalam dunia yang kotor dan najis ini, kita harus hidup dalam terang. Dalam ayat yang ke-8, di sini berbicara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus dalam bagian ayat yang ke-8 ini, dia menekankan kepada jemaat Efesus karena memang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam najis, tapi mereka telah menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Harus ada perubahan, harus ada sikap yang berubah dalam kehidupan mereka, sehingga hidup yang lama, hidup yang gelap itu harus diubah lagi menjadi terang. Ini kerinduan Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan hal yang sama juga bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga ini menuntut kepada kita dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14, kita harus hidup dalam terang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bercermin dalam sebuah cermin, dan cermin itu berdebu, kita tidak mungkin dapat melihat bagaimana pakaian atau model kita. Atau dengan kata lain, cermin itu tidak akan mungkin bisa memantulkan cahaya karena berdebu. Dengan kata lain bahwa terang, tidaknya cahaya Kristus yang kita pantulkan bergantung kepada kesucian diri kita sendiri. Semakin kita hidup suci, semakin kita hidup kudus, maka semakin terang cahaya kita sebagai anak-anak terang. Dan ini merupakan kerinduan Bapa bagi kita sebagai anak-anaknya. Paulus menjelaskan bahwa kehidupan dalam terang akan membuahkan
kebaikan, membuahkan keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar jemaat di Efesus ini tidak turut dalam perbuatan-perbuatan gelap yang dilakukan oleh orang-orang di mana jemaat ini berada. Tetapi sebaliknya, mereka harus mampu menelanjangi perbuatan-perbuatan gelap tersebut. Sebagai terang, kita juga harus menyatakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita harus menempatkan diri kita sebagai cermin yang mampu memperlihatkan dengan jelas mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan kita. Baik itu melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, bahkan melalui pikiran-pikiran kita. Dan hal yang keempat, untuk menjadi anak-anak terang, Paulus mengingatkan kita harus hidup dalam kearifan. Dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Pengertian arif adalah di sini orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat. Mengapa kita disebut orang-orang arif atau orang-orang berhikmat? Itu karena kita telah memiliki Kristus dalam diri kita. Dan kita memiliki Kristus bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Allah, karena Bapa yang mengasihi kita, yang telah memanggil kita, menetapkan kita, memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Bagaimana kita dapat mengembangkan kearifan dalam kehidupan kita? Kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan baik. Kita memahami kehendak Allah, apa yang Allah ingini dalam kehidupan kita, apa yang Allah mau kita buat. Dengan tentunya membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan cermin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai pelita dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dan kita juga harus menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan menuntun setiap langkah kita, perkataan kita. Dan menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya sekalipun, dan terlebih lagi di tengah-tengah kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Karena hal inilah yang selalu diingatkan oleh Tuhan, supaya kita selalu melakukan hal yang baik, terutama kepada saudara-saudara seiman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, melakukan suatu perbuatan yang baik kepada saudara-saudara seiman, memang seringkali kita memiliki kendala dan lebih mudah kita melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Seringkali kita memiliki selisih paham dan lain sebagainya kepada saudara-saudara seiman kita. Namun dengan orang-orang yang tidak seiman, kita selalu menjaga bagaimana kita dapat menjaga sikap kita, perkataan kita. Kita berusaha untuk melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang tidak seiman, supaya kita tidak diketahui bahwa sikap kita seperti ini yang sebenarnya. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita melakukan hal-hal yang baik, terutama kepada saudara-saudara seiman. Kalau kita mampu melakukan hal yang baik kepada saudara-saudara seiman kita, maka kita akan mampu melakukannya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan selain itu, kita harus memuliakan Allah melalui pujian, melalui ucapan syukur, serta menganggap orang lain lebih dari diri kita sendiri. Jangan pernah kita merasa dan menganggap bahwa kita lebih baik dari orang lain. Tapi mari kita menilai diri kita dan melihat orang lain lebih dari diri kita sendiri. Karena kita sudah memiliki Kristus yang adalah hikmat Allah, oleh sebab itulah kita disebut sebagai orang-orang yang berhikmat atau orang-orang yang arif. Nah, untuk itu kita harus menunjukkan kearifan kita di tengah-tengah dunia yang kotor dan najis ini. Kita harus bisa bercahaya, kita harus bisa menjadi sinar yang terus menyinari dunia yang gelap ini. Jemaat Efesus adalah jemaat yang cukup baik. Mereka dikenal dengan jemaat yang memiliki iman dan kasih. Di dalam Efesus 1 ayat 15. Namun pada sisi lain,
jemaat Efesus adalah jemaat yang kurang mampu menempatkan diri mereka sesuai dengan kedudukan mereka sebagai anak-anak Allah. Dan hal inilah yang menjadi satu kendala dalam tugas misi mereka di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus. Dan itu juga merupakan satu pelajaran bagi kita di tengah-tengah orang yang belum mengenal Kristus. Kalau kita mampu dan kita sanggup menjaga kehidupan kita, menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, maka orang akan melihat bahwa dalam diri kita ada Kristus, ada Allah. Dan melalui itulah orang akan lebih tertarik bahwa orang yang percaya kepada Kristus, mereka hidup dengan hidup yang benar. Bukan hanya perbuatan-perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Tetapi untuk melakukan hal yang benar, itu tidak mungkin. Karena hanya sumber kebenaran itu adalah daripada Allah. Dan Allah sumber kebenaran akan memberikan itu kepada kita sebagai anak-anaknya jika kita ingin hidup dalam kebenaran. Untuk itulah Paulus berusaha mengingatkan jemaat di Efesus ini untuk kembali agar mereka hidup harus selaras dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu kita juga sebagai jemaat Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menjadikan diri kita terang. Kita harus bersaksi, kita harus menyaksikan bagaimana hidup di dalam kasih, bagaimana Kristus hidup di dalam diri kita. Kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam terang, dan kita hidup dalam kearifan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada saat pagi hari ini. Kiranya melalui firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan kami, terlebih lagi dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang ada di hati kami, yang mendiami hati kami, akan terus mengingatkan kami. Dan oleh karena itu, biarlah Tuhan memberikan kepekaan kepada kami, agar kami belajar untuk tetap taat, setia kepada Tuhan. Sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami boleh menebarkan kasih di tengah-tengah kebencian. Kami boleh menebarkan sukacita di tengah-tengah duka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan dan bahkan menguatkan kita semua. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, Allah sumber berkat bagi kami. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena sudah menolong kami melewati setiap tugas tanggung jawab kami, pekerjaan kami, bahkan berkat-Mu yang tidak pernah henti dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberikan ungkapan syukur kami lewat pemberian persembahan. Kami memohon Tuhan kuduskan dan berkati itu semua agar supaya dapat menunjang pelayanan-Mu baik di tengah jemaat kami bahkan pun di mana Tuhan berkenan. Bahkan Tuhan memberkati pribadi yang akan mengolahnya agar supaya dapat dikelola seturut dengan kehendak Tuhan, dan dari semuanya itu nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus mau kita untuk tetap bercahaya dimanapun kita berada. Yesus mau kami bercahaya baginya dengan terang. Nyanyian Kemenangan Iman 241. Yesus mau kami bercahaya baginya dengan terang.
berkenanlah padanya, baik malam baik siang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bercahaya, bersinar karena Yesus. Yesus mau kami kasihi satu kepada lain. Berkiranglah tiap hari, baik kerja baik bersenang. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bercahaya, bersinar karena Yesus. Ku suka Yesus menolong, menjaga hatiku, supaya terangnya gemilang di dalam diriku. Bercahaya, bercahaya, Yesus mau kami bercahaya. Bercahaya, bercahaya, bersinar karena Yesus. Kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta Bit. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita akan berdoa dalam doa syafaat, terlebih dahulu saya akan membaca beberapa nama saudara yang berulang tahun mulai tanggal 22 sampai 28 Juni. Saudara yang berulang tahun yang pertama, Rimbun, Ruth Yunelis, Feni Veronica, Marlena Namsun, Epa Justiana, Epi Justiani, Hana Mita Gloria, Seniati, Novelianus, Cendi Franklin Tan, Joshua Maliakiono, Juarta Tison, Joni Heri Yantison, Yunita Bilung. Kemudian yang berulang tahun pernikahan, Erlis Bilung dengan Farida, Julius Ding dengan Urai Jalung, Harmidi dengan Uria, M. Suprapto dengan Margareta. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada pada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami juga bersyukur oleh karena kekuatan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang 1 minggu yang berlalu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati keluarga ini. Bahkan pribadi-pribadi
yang berulang tahun pada minggu ini. Kami yakin Tuhan akan terus memberkati kehidupan mereka lebih lanjut. Biarlah di usia yang Tuhan berikan, mereka akan semakin bersyukur pada Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan senantiasa. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk keutuhan bangsa NKRI serta para pejabat negara dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan yang menempatkan pemerintahan kami dan mempercayakan tugas pekerjaan ini, maka Tuhan juga akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam tanggung jawab yang dipercayakan, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa pemerintahan kami ada itu semua karena Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menolong mereka dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan, sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk badan pengurus aras pusat, wilayah, daerah, bahkan sampai ke jemaat. Tuhan memberkati. Agar semua hamba-hambamu yang kau percayakan dalam pelayanan ini, Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat dan wibawa daripada Allah, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan memberkati mereka dan dapat memajukan pelayanan pekerjaanmu di dunia ini, secara khusus untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk umat Kristen seluruh dunia. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap pribadi, bahkan dalam kehidupan setiap hari, agar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa di sorga, demikian juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Sapukding, Reson Evata, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bertolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irah Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang L, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Erni Sulutan, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahawan, Erna Sung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Encau, Elia Ding, Bungan Tadan, dan Dorce Merang. Kami percaya Tuhan Yesus tahu keadaan saudara-saudara kami ini, dan kami yakin Tuhan menjamah serta menyembuhkan mereka, sehingga mereka akan dipulihkan dan disembuhkan dari penderitaan yang mereka alami. Dan kalau Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup mereka, kami yakin Tuhan punya rencana, dan Tuhan akan memberkati mereka serta menguatkan iman mereka, sehingga mereka dapat menghadapi penderitaan atau kondisi yang saat ini sedang mereka alami. Bapa di sorga, demikian juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong serta memberkati mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami teringat akan pelayanan pekerjaan Tuhan, secara khusus daerah penginjilan untuk program Departemen Pusat. Kami berdoa untuk hamba-hambamu yang kau percayakan dalam pelayanan, baik di Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan.
bahkan suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Kami percaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu. Bahkan Tuhan tidak terbatas dalam menggunakan apa saja yang ada untuk menjangkau jiwa bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati. Bahkan kami percaya Tuhan akan menggunakan fasilitas yang ada, baik traktat, bahkan berita-berita yang dapat mereka bisa dengar, sehingga lewat berita itu mereka dapat dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa kuasa-Mu tak terbatas untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu. Dan demikian juga kami teringat kembali kepada jemaat kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati secara khusus hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk pelayanan di jemaat ini. Kami berdoa untuk Pak Gembala, sekeluarga, demikian juga asisten-asisten yang ada. Tuhan juga memberkati dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan pakai mereka untuk menjadi melayani Engkau di tempat ini. Apapun bentuk pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan pakai mereka dengan kuasa-Mu. Sehingga lewat pelayanan mereka, jemaat GKI Tanjung Selor diteguhkan, dikuatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus lewat pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Dan berkati mereka, beri kekuatan kesehatan selalu, sehingga mereka tidak terhalang dalam melaksanakan tugas pelayanan Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk program di dalam jemaat ini, baik program pelayanan lewat pelayanan mimbar maupun konseling dan sebagainya, kami serahkan pada Tuhan, Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami teringat akan program pembangunan dalam jemaat ini, baik pembangunan gedung gereja di Sengkawit dan juga rumah dinas asisten, demikian juga penambahan untuk gedung untuk sekolah minggu. Kami doakan biarlah Tuhan juga tolong agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Dana yang kami perlukan Tuhan sediakan. Pakailah jemaat-Mu, bahkan orang-orang yang Tuhan berkati, supaya mereka dapat mendukung lewat dana yang ada pada mereka, sehingga program di dalam jemaat ini dapat terlaksana dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Banyak hal yang ingin hamba sampaikan lewat doa syafaat pada pagi hari ini. Tapi hamba yakin Tuhan mengetahui kebutuhan dan kerinduan hati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Karena hamba yakin bahwa Allah Roh Kudus akan menyempurnakan doa hamba-Mu kepada Bapa di sorga. Karena hamba meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita di saat ini. Kiranya kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada, sambil tetap mengingat firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi alat terangnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik
jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin menyertai kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya apapun yang kami buat dalam ibadah kami, Tuhan, dipermuliakan. Jemaat Tuhan, pulanglah, kiranya damai, kasih daripada Allah, pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk melantik saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Disampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.